Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pelajar-pelajar Indonesia yang hebat dalam tutorial atau dalam mata pelajaran Informatika kelas 10 semester 2. Kita sudah sampai pada bab kedua pada semester genap yang akan membahas tentang algoritma dan pemrograman. Sebelum kita coding, adapun materi algoritma dan flowchart yang merupakan algoritma dalam bentuk bahasa natural maupun algoritma dalam bentuk flowchart sudah saya bahas pada tutorial sebelumnya. Jadi silahkan ulang kembali karena kita akan menerjemahkan flowchart program ini menjadi sebuah program. Adapun algoritmanya, silahkan buka kembali materi sebelumnya tentang algoritma dalam bentuk bahasa natural maupun algoritma dalam bentuk flowchart. Pada materi ini kita akan menerjemahkan flowchart tersebut dalam sebuah program. Tapi sebelum kalian melakukan coding, pastikan di komputer kalian sudah terinstall yaitu bahasa pemrograman Pascal. Seperti yang tertera dalam desktop komputer ini, langsung kita double klik bahasa Pascal tersebut, dan ini adalah tampilan dasar dari program Turbo Pascal. Untuk membuat file baru, kita klik file kemudian new. Oke, inilah tampilan lembar kerja bahasa pemrograman Pascal. Sebelum kalian lanjut ke coding berikutnya, ada baiknya kalian terlebih dahulu mempelajari tentang pokok-pokok dasar dari pemrograman Pascal. Baik, kita lihat di sini. Sebetulnya secara umum pemrograman atau bahasa pemrograman Pascal terdiri dari dua bagian, yaitu kepala program yang terdiri dari perintah program, kemudian kita tuliskan nama programnya, dan kemudian diikuti perintah uses crt. Kemudian isi program yang dimulai dari begin dan diakhiri dengan end. Ini adalah isi programnya. Yang berikutnya, setiap perintah selalu diakhiri dengan tanda titik koma, kecuali begin dan end yang merupakan perintah memulai untuk menuliskan isi program dan mengakhirinya. Perintah begin berarti program sudah mulai, isi program sudah mulai, kemudian end berarti isi program telah selesai. Tanda merah pada textbook itu tidak perlu kalian ketik atau coding karena itu hanya merupakan kolom keterangan atau keterangan. Baik, kita langsung aja ke aplikasi kita, ke Turbo Pascal kita. Kita akan membuat program dulu. Kepala programnya kita tulis dulu dengan mengetik perintah program hello. Kemudian yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa setiap perintah selalu diakhiri dengan titik koma. Kemudian kepala program berikutnya adalah perintah uses crt titik koma. Kemudian isi program dimulai dengan perintah begin, kemudian diakhiri dengan perintah end titik. Nah, di antara perintah begin dan end titik itulah isi program kita tuliskan. Baik, kita letakkan kursor di bawah begin, kita tuliskan perintah clear clr scr titik koma, clear screen, untuk membersihkan layar agar ketika kita run hanya bagian yang kita tampil coding ini saja yang ditampilkan oleh program. Kemudian di atasnya end, kita tuliskan perintah menghentikan sementara jalannya program, yaitu dengan menggunakan perintah read k titik koma. Karena kalau kita tidak gunakan read k, begitu program jalan langsung selesai, langsung
ditutup sehingga kita tidak tampil secara visual. Nanti kita akan coba buktikan apa yang terjadi ketika read key kita hentikan. Baik, nah di antara clear screen dan perintah read key inilah program mulai kita tulis. Misalkan karena kita akan menggunakan perintah write dan write learn, di mana write adalah perintah untuk menuliskan teks, di mana setelah menuliskan teks kursor akan tetap pada baris tersebut, sedangkan write learn adalah perintah untuk menuliskan teks. Kemudian setelah teks tertulis kursor akan berpindah ke baris berikutnya. Baik, misalkan saya tuliskan perintah write, kemudian diawali dengan kurung buka tanda petik 1 selamat, petik 1 kurung tutup titik koma. Kemudian sebelum kita run, kita simpan terlebih dahulu coding ini atau file ini, save. Kemudian misalkan saya tuliskan latihan underscore 1. Sekali lagi, dalam memberikan nama file tidak boleh mengandung tanda baca. Jika harus menggunakan spasi, silakan gunakan underscore. Kemudian kita klik OK. Untuk memastikan bahwa semua coding kita ini benar, maka kita gunakan perintah compile terlebih dahulu. Kita klik menu compile, kemudian klik compile atau tekan Alt F9. Oke, compile successful artinya program ini yang kita tuliskan tidak ada kesalahan. Kita klik tanda kotak di pojok kiri atas, kemudian coba kita run, kita jalankan program ini. Oke, tertulis selamat. Oke, saya tekan sebelah tombol untuk memastikan. Sekarang kita buktikan bagaimana yang akan terjadi ketika perintah read key kita hapus. Oke, kita simpan dulu sebelum di run. Jadi biasakan sebelum running program disimpan terlebih dahulu. Oke, kita klik run. Nah, program jalan, tapi setelah itu langsung tertutup. Sehingga untuk menghentikan sementara jalannya program, kita gunakan perintah read kemudian key titik koma. Sekarang kita simpan, save, kemudian kita run. Oke, program akan berhenti secara otomatis karena perintah read key dan akan kembali ke lembar kerja tadi ketika kita tekan sembarang tombol. Oke, kita gunakan write kedua, write, kemudian saya tuliskan kurung buka petik 1 kata atau kata datang, saya tutup petik 1 itu kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, saya kasih kasus misalkan kita lupa memberikan titik koma. Kita kira apa yang terjadi? Kita run, kita simpan, kemudian kita run. Nah, di sini ada pemberitahuan compile failed, artinya bahwa coding kita salah. Nah, silahkan dicek. Biasanya di sini dikasih petunjuk baris ke-7. Kita cek 1 2 3 4 5 6 7. Biasanya kalau tidak pas pada baris tersebut, baris sebelumnya ada masalah. Oke, saya tutup dulu. Nah, kita lihat di sini kita lupa memberikan tanda titik koma di setelah perintah. Sekali lagi, setiap akhir perintah selalu diakhiri dengan tanda titik koma yang menunjukkan bahwa perintah tersebut sudah berakhir pada baris tersebut. Oke, kita simpan, kemudian kita run. Oke, selamat datang. Perhatikan setelah selamat tidak ada spasi datang. Oke, saya kembalikan ke sini. Coba bagaimana setelah sebelum huruf D kita berikan spasi. Oke, kemudian kita run. Oke, selamat spasi datang. Jadi
Walaupun secara visual di sini tertulis di atas dan di bawah, karena yang kita gunakan perintah write maka masih dianggap satu baris. Atau dengan bahasa yang sederhana, program akan menulis kata selamat karena di depannya menggunakan perintah write, dilanjutkan dengan kalimat di bawahnya yaitu datang. Setelah menuliskan selamat kemudian datang, karena juga menggunakan perintah write maka kursor tidak berpindah ke baris berikutnya, masih di dalam posisi baris yang sama. Bandingkan jika misalkan yang datangnya kita gunakan write_len, maka kita bandingkan, save, kita run. Nah, kita lihat di sini selamat datang. Setelah mengetik atau menampilkan kata datang, kursor berpindah ke bawah atau ke baris berikutnya. Oke, kemudian kita lanjutkan, kita gunakan perintah, masih perintah write. Kemudian kita tambahkan kata di, petik tutup, kurung tutup, titik, koma. Kita lihat, run. Oke, selamat datang di, cuma kursor masih di posisi yang sebaris dengan tag kata di. Kita lanjut, write di, kita gunakan perintah write_len, write_len, kurung buka, petik 1, SMA Negeri 1 Kota Agung, petik tutup, kurung tutup, titik, koma. Oke, kita simpan, kemudian kita run. Oke, selamat datang di SMA Negeri 1 Kota Agung. Agar SMA-nya aja di bawah, maka kita gunakan write_len pada di depan kata di. Perhatikan, D-nya menggunakan write. Agar SMA Negeri 1 Kutung ada di bawah, maka kita gunakan write_len. Oke, kita save, kita run. Oke, nah, selamat datang di SMA Negeri 1 Kota Agung. Demikian anak-anakku sekalian, tutorial yang pertama atau pendahuluan ini kita bahas tentang perintah write dan write_len. Tetap semangat belajar informatika, ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.